Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Kusumawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video mengenai percakapan pra-observasi dalam supervisi akademik. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Firdaus Reza Palevi. Beliau adalah guru PJOK di SMP Negeri 3 Lugas Nahdara. Selamat pagi Pak Reza. Pagi Bu Dian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sangat bersemangat sekali nih. Luar biasa ya Pak. Memang guru PJOK itu harus selalu semangat ya Pak. Siap. Supaya muridnya juga semangat. Siap. Baik Pak, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa kita akan mengadakan atau melakukan supervisi akademik. Iya, Nah, tujuan dari supervisi akademik itu sendiri adalah untuk pengembangan diri Pak Reza pribadi. Dan di sini nanti dalam supervisi itu saya akan mengobservasi dan juga kita akan bersama-sama mengevaluasi pembelajaran yang telah Pak Reza lakukan. Siap. Nah, seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa saya dalam supervisi akademik itu terbagi menjadi 3 alur. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah pra-observasi ya Pak Reza ya. Tujuan dari kegiatan percakapan pra-observasi ini adalah agar kita dapat mendiskusikan bersama rancangan pembelajaran yang telah Pak Reza buat, sehingga nantinya Pak Reza bisa merasa lebih siap, lebih percaya diri, dan bisa memberikan yang maksimal dalam pembelajaran. Gitu ya Pak ya. Siap. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama adalah, apa materi yang akan Bapak sajikan dan tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai dalam pembelajaran? Terima kasih sebelumnya Bu Dian. Adapun materi yang akan saya lakukan yaitu tentang lari estafet. Lari yang estafet. mana tujuan pembelajarannya peserta didik memahami teknik dasar atletik lari estafet. Yang kedua, peserta didik memahami cara melakukan teknik dasar menerima dan memberikan tongkat estafet. Yang ketiga, peserta didik melakukan teknik dasar menerima dan memberikan tongkat estafet dengan baik dan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengaplikasikan lari estafet dalam perlombaan. Luar biasa ya Pak. Berarti ini materinya mengenai lari estafet ya Pak ya? Ya, betul Ibu. Nah, lari estafet ini menurut saya sangat menarik sekali. Ya, apalagi ini adalah materi yang mungkin tidak semua orang memahami. Boleh saya tahu Pak, kira-kira dari materi mengenai lari estafet ini apa manfaat yang bisa peserta didik dapatkan? Untuk manfaatnya Bu dalam kehidupan sehari anak-anak ya salah satunya itu adalah kerjasama. Karena dalam permainan ini peserta didik dituntut untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pertandingannya. Dan kemudian untuk yang sama-sama ketahui olahraga itu membuat kita sehat Bu dan bugar. Ya, luar biasa ya Pak ya. Seperti kita ketahui ya, generasi sekarang ini kebanyakan bermain HP, jadi kurang gerak. Dengan adanya pembelajaran lari estafet ini akan membuat mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk bergerak dan juga bekerja sama. Betul. Ya, baik Pak, dari tujuan pembelajaran dan manfaat yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya, area pengembangan apa yang ingin saya observasi nantinya itu Pak? Harapannya nanti saya minta bantuan Ibu untuk mengobservasi saya dalam 2 hal Bu. Yang pertama itu dalam keaktifan siswa. Jadi pada saat belajar nanti agar Ibu lebih menelaah lagi tentang keaktifan siswa. Yang kedua itu tentang nilai sikap pada siswa. Pada saat proses belajar mengajar nanti bagaimana sikap siswa tersebut bisa menjadi bahan bagi Ibu. Baik, jadi di sini area observasi yang ingin Bapak kembangkan adalah keaktifan siswa, dan kemudian yang kedua adalah sikapnya ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai rancangan ya Pak ya. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana rancangan pembelajaran yang telah Bapak siapkan, termasuk juga mungkin di situ strategi pembelajarannya, kemudian model ataupun metodenya Pak? Adapun rancangan yang sudah saya persiapkan, dia ada terbagi dalam 3 kegiatan. Pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan nanti saya akan menyiapkan peserta didik terlebih dahulu. Selanjutnya mengajak peserta didik untuk berdoa dan mengabsennya. Selanjutnya nanti ada penyampaian motivasi, tujuan pembelajaran, hingga nantinya adanya games pemanasan. Di kegiatan inti, saya akan mengajak peserta didik saya untuk melihat gambar atau video yang sudah saya siapkan. Kemudian peserta didik nanti akan berdiskusi setelah melihat video tersebut. Pada akhir semen kegiatan inti nanti, peserta didik akan mendemonstrasikan
bagaimana cara melakukan lari estafet dalam perlombaan. Dan pada kegiatan penutup nanti akan adanya rangkuman dari siswa terlebih dahulu, setelah itu akan didalami oleh guru, setelah itu baru ada evaluasi. Setelah evaluasi baru ada refleksi dari siswa dan refleksi dari guru, baru ditutup oleh doa. Adapun strategi yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi yang sudah terintegritas dengan KSE. Kemudian modelnya saintifik. Setelah itu metodenya saya menggunakan demonstrasi dan diskusi. Luar biasa ya Pak Reza ya. Saya melihat rencana pembelajaran yang telah Pak Reza buat ini sangat bervariasi, bahkan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, bahkan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Menarik sekali Pak. Dan juga tadi ada diferensiasi proses ya, produk dan lain sebagainya. Nah baik Pak, tadi itu mengenai metode ataupun modelnya ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai media pembelajaran. Nah, kira-kira media apa yang akan Pak Reza gunakan dalam pembelajaran mengenai lari estafet tersebut? Untuk media yang saya akan siapkan, salah satunya media audiovisual, yaitu berupa video pembelajaran tentang lari estafet. Yang kedua, media visual atau gambar, yaitu tentang gambar yang menunjukkan bagaimana cara memberikan tongkat dan menerima tongkat. Seperti itu. Dan tidak lupa pula, nanti ada media permainan yang saya persiapkan. Dan terakhir itu ada untuk di awal saya akan membuatkan foto gambar seseorang untuk memotivasi siswa. Jadi nanti seseorangnya itu adalah seorang atlet lari estafet yang bernama Lalu Zohri Muhammad. Luar biasa ya Pak ya, berarti untuk media yang Bapak kembangkan atau Bapak gunakan dalam pembelajaran ini sudah mengakomodasi 3 kebutuhan siswa dengan berbagai karakteristiknya masing-masing. Ada yang visual, mungkin ada gambar, audio visual, mungkin ada video, dan untuk yang kinestetik mungkin ada games dan lain sebagainya ya. Luar biasa sekali Pak Reza. Nah, berikutnya ini Pak, sebagai seorang guru, kadang kan kita sudah memiliki semacam apa ya Pak ya, pemikiran gitu, bahwasanya bahkan kita sudah paham karakteristik siswa kita. Nah, dalam pembelajaran yang akan Pak Reza lakukan itu nanti, kira-kira ada tidak masalah atau kendala yang bisa saja mungkin ditemui? Untuk kendala mungkin bisa jadi pada saat proses belajar nantinya, Bu, akan ada kecapean, capek atau lelah yang berlebihan kepada siswa. Yang kedua, nantinya pada saat pembelajaran biasanya peserta didik itu banyak kehilangan fokus, Bu. Biasanya seperti itu. Berarti berkaitan dengan fisik siswa dan fokus siswa ya Pak ya. 2F ini kalau kita singkat. Fisiknya memang kita amati, memang kadang-kadang siswa ini mungkin karena kurang bergerak jadi fisiknya mudah lemah ya Pak ya. Dan itu adalah menjadi PR tersendiri bagi Bapak. Kemudian untuk fokus ya memang sering juga kita jumpai ya Pak dalam pembelajaran, karena siswa ini udah keasikan main game, setelah itu untuk fokus kembali menjadi agak sulit gitu. Nah, dari permasalahan yang mungkin saja ditemui, kira-kira apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Rencana yang saya untuk lakukan untuk menanggulangi masalah ini, saya akan menyuruh, yang masalah pertama saya akan menyuruh siswa saya terlebih dulu untuk membawa minum, Bu. Jadi dia boleh membawa minum saat pembelajaran. Jadi ketika nanti ada saya beri jeda sekitar 2 menit untuk istirahat untuk minum. Selanjutnya untuk yang kedua, saya akan membuat kuis mungkin Bu di akhir sesi pembelajaran, supaya di setiap fase itu anak itu merasa tidak ketinggalan dengan apa yang dipelajari di hari itu. Seperti itu kira-kira Bu. Baik, berarti untuk rencana aksinya Bapak akan mengizinkan siswa untuk membawa minuman sehingga mereka bisa fresh sepanjang pembelajaran ya Pak ya, diberi jeda waktu juga sebentar untuk istirahat sehingga stamina pulih kembali. Kemudian berikutnya Bapak juga menggunakan kuis untuk menarik perhatian siswa yang tadi yang nggak fokus jadi fokus kembali gitu ya Pak. Saya rasa itu adalah suatu hal yang menarik ini Pak Reza, luar biasa sekali apa yang akan Bapak lakukan. Siap. Nah, berikutnya Pak, jadi dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi gitu kan, apa komitmen Bapak untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu, sehingga pembelajarannya lebih bermakna dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, yaitu saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan, Bu. Seperti itu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Memang
bagaimanapun sebagai seorang guru kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Pak ya. Dan itu adalah PR bagi kita semua karena transisi dari yang sebelumnya kita lebih berfokus pada guru menuju pembelajaran yang berfokus pada siswa itu butuh effort yang lebih besar tentunya ya Pak ya. Baik Pak, dari percakapan kita hari ini juga tadi dari awal hingga akhir, kira-kira kita kapan akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Bapak? Mungkin bisa disampaikan rencana Bapak mungkin di hari apa, tanggal berapa, dan di kelas mana? Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada kelas 7A, Bu, pada jam ke-1 dan 2 di hari Selasa, Bu. Berarti Selasa depan. insya Allah kita akan bertemu kembali di kelas 7A minggu depan hari Selasa. Selasa ya Pak ya. Oke, kemudian jam pertama kedua ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi kita akan bertemu kembali dalam kegiatan observasi pada minggu depan hari Selasa di kelas 7A jam ke-1 2. Baik Pak Reza, dari percakapan kita hari ini ya Pak, dari awal hingga akhir ini, apa kira-kira yang bisa Bapak dapatkan? Adapun yang hasil dari praobservasi yang kita lakukan ini, salah satunya saya lebih mempersiapkan diri untuk melakukan observasi di minggu depan. Dan yang keduanya, saya mulai mempercayai diri saya bahwa saya tadi yang punya masalah dengan siswa, takut tidak fokus, tidak sikapnya tidak baik, sudah mulai bisa mempersiapkan untuk menanggulangi masalah itu. Luar biasa ya Pak ya, berarti ada manfaat yang bisa dipetik dari percakapan praobservasi kita hari ini ya Pak ya. Baik Bapak Reza, jadi saya juga berharap mudah-mudahan dari rancangan yang telah Bapak buat ini nantinya dalam pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal seperti yang kita harapkan bersama ya Pak ya. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa di kelas 7A untuk melakukan kegiatan observasi, dan setelah itu nantinya masih ada yang namanya percakapan pasca observasi ya Pak ya. Ya, siap. Nanti saya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Fendri, dan nantinya kita akan mengevaluasi bersama hasil dari observasi yang saya lakukan. Siap. Baik Pak Reza, mungkin itu saja percakapan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak ya atas waktu yang sudah diberikan. Ya, kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan pembelajarannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Semangat Pak Reza. Semangat Ibu Dian. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin demikian percakapan praobservasi dalam supervisi akademik yang telah kami lakukan. Sekian dari saya dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.